Kekerasan pada perempuan. Kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini masih menjadi isu yang sangat penting, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kekerasan ini terjadi dalam segala bidang kehidupan, baik itu dalam lingkungan, budaya, maupun agama. Terjadinya kekerasan terhadap perempuan pada akhirnya akan menghambat perempuan untuk terlibat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Terhadap fakta di luar negeri maupun di Indonesia, menurut catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2011, jumlah kekerasan terhadap perempuan meningkat sekitar 13,32%, menjadi sebesar 119,107 kasus dibandingkan pada tahun 2010 yaitu sebanyak 105,103 kasus. Ya, jadi dalam konteks sosiologis, kekerasan terhadap perempuan terjadi pada proses interaksi yang menghasilkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar dalam status peran atau kedudukan. Berdasarkan latar belakang bahwa kekerasan perempuan merupakan perlakuan maupun tindakan yang terjadi terhadap kekerasan yang dilakukan pasangan maupun bukan pasangannya, serta resiko terjadi baik fisik maupun psikologi terhadap perempuan itu sendiri. Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman, atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Secara filosofis, fenomena kekerasan merupakan sebuah gejala kemunduran hubungan antar pribadi di mana orang tidak lagi bisa duduk bersama untuk memecahkan masalah. Hubungan yang ada hanya diwarnai dengan berketutupan, kecurigaan, dan ketidakpercayaan. Dalam hubungan seperti ini tidak ada dialog, apalagi kasih. Semangat mematikan lebih besar daripada semangat menghidupkan. Semangat mencelakakan lebih besar daripada semangat melindungi. Memahami tindak-tindak kekerasan di Indonesia yang dilakukan orang satu sama lain atau golongan satu sama lain dari perspektif ini, terlihat betapa masyarakat kita sekarang semakin jauh dan menghargai dialog dan keterbukaan. Permasalahan sosial biasa bisa meluas kepada penganiayaan dan pembunuhan, tokoh, rumah ibadah, kendaraan yang tidak ada sangkut pautnya dengan munculnya masalah, bisa begitu saja menjadi sasaran amuk massa. Secara teologis, kekerasan di antara sesama manusia merupakan akibat dari dosa dan pemberontakan manusia. Kita tinggal dalam suatu dunia yang bukan saja tidak sempurna, tapi lebih menakutkan, dunia yang berbahaya. Orang bisa menjadi berbahaya bagi sesamanya, mulai dari tipu muslihat, pemerasan, penyerangan, pemerkosaan, penganiayaan, pengeroyokan, sampai pembunuhan. Menghadapi kenyataan ini, ada dua bentuk perlawanan yang dilakukan sejauh ini dengan bernafaskan ajaran cinta damai. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, atau seksual, termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi. Pertimbangan mengapa hanya 3 pendekatan yang diajukan sebagai alat prediksi realitas kekerasan terhadap perempuan. Alasannya karena sifat khas dari ketiga pendekatan tersebut dapat dibedakan tetapi mudah konfrontir. Ketiga pendekatan tersebut orientasi analisisnya masih di sekitar individu dan masyarakat sebagai dualisme yang mampu mengeksplanasi realitas dari paradigma dan teori tersebut dicoba mengelaborasi realitas kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat sejauh mampu mengeksplanasi kekerasan dalam realitas sosial.
faktor penyebab kekerasan pada perempuan. 1. Faktor ekonomi. 2. Faktor pasangan. 3. Faktor individu perempuan. Dan yang terakhir, faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya. Faktor ekonomi. Rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki resiko lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan seksual. Sebab ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan. Pasangan perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain beresiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan seksual. Begitu juga dengan perempuan suaminya berselingkuh dengan perempuan lain, beresiko 2,48 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan seksual. Tak luput perempuan dengan suami menganggur beresiko 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan seksual, serta perempuan yang memiliki suami yang sering minum miras beresiko 1,56 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan seksual. Faktor individu perempuan yang menikah siri secara agama, adat, kontrak, atau lainnya berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan seksual. Kemudian, faktor seringnya bertengkar dengan suami membuat perempuan 3,95 kali lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan seksual. Menjelaskan tentang faktor sosial dan budaya, seperti timbulnya rasa khawatir dan akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangkan kekhawatiran memiliki resiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh pasangan. Selain itu, ternyata perempuan yang tinggal di daerah perkotaan juga memiliki resiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan seksual. Penyelesaian terhadap perempuan. 1. Membangun sikap saling menghargai antara laki-laki dan perempuan sehingga akan terhindar dari perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual karena menganggap bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dan dihormati. 2. Pembuatan kebijakan pun harus segera menjadikan pendidikan seks sebagai suatu pelajaran wajib karena dapat dilihat bahwa masih maraknya kasus kekerasan seksual. Dengan adanya pendidikan seks ini, maka akan membentuk suatu pemahaman yang sama akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan. 3. Orang tua pun harus memerhatikan pergaulan anak agar terhindar dari kemungkinan melakukan atau menjadikan korban kekerasan seksual dan memberikan pemahaman mengenai cara menghormati orang lain dan tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Di kalangan kaum pemerintah di Indonesia sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dan perlakuan yang tidak adil sampai tidak kekerasan. Masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Pemerintah Indonesia telah membuat komitmen dengan meratifikasi CEDAW melalui UU 7 tahun 1984 dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 1993 sebagai protokol opsional CEDAW. Namun pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana kepedulian pemerintah dan komitmen mereka terhadap permasalahan diskriminasi dan kasus kekerasan terhadap perempuan, atau sejauh mana pengimplementasi prinsip-prinsip CEDAW dan DEFAW dalam memberikan perlindungan dan menegakkan hak AN bagi kaum perempuan. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kepada setiap warga negara hak dan kewajiban yang sama, dan 5 prinsip yang tertuang dalam falsafah negara Indonesia Pancasila menunjukkan bahwa tindakan diskriminasi terhadap perempuan melanggar Undang-Undang 1945 dan Pancasila.